baru kerja 3 bulan menjaga nenek, menjaga ama, lansia, udah dikasih bonus 20-an juta. Itu kalau iPhone 13 itu setara 25 juta atau 24 juta. Baru kerja 3 bulan. Lah sini yang kerja udah puluhan tahun, maksudnya udah 12 tahun. Sarapan beli sendiri, saya sarapan beli sendiri. Boro-boro majikan belikan saya jaket dingin, belikan baju, ngasih hadiah, itu enggak pernah. Yaitu mungkin rezeki mbaknya, rezeki dia. Itu seorang TKW Taiwan, baru kerja 3 bulan udah dikasih iPhone 13 guys, bayangin. Bayangkan dulu. Ya kita turut maksudnya ya alhamdulillah masih ada majikan yang baik gitu ya. Semoga sih misalnya nanti dia finish kontrak atau mungkin dia nggak suka. Ini kan baru awal ya, kerja itu baru awal, itu kita jangan terlalu over dulu, jangan terlalu senang. Kadang kan masa training kerja itu 3 bulan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, baru bekerja 3 bulan di Taiwan, menjaga lansia ya, menjaga bobo, ama, nenek gitu ya, nenek dalam bahasa Mandarin gitu ya. Lah itu dia udah dikasih iPhone guys, iPhone 13 sekarang. Itu harganya itu setara motor itu Honda Beat lah ya, 13-an juta atau 15 juta. Coba bayangkan guys, baru kerja 3 bulan lah. Yang saya di sini sudah kerja 12 tahun aja. Boro-boro ngimpi kali bos itu nggak pernah ngasih HP atau ngasih hadiah yang wow gitu tuh nggak pernah. Padahal udah bekerja 12 tahun saya ini ya. Itu seorang TKW Taiwan baru kerja 3 bulan langsung dikasih bonus HP iPhone itu kan mahal. Emang ya produk iPhone itu selalu mahal. Maksudnya semua baik itu dari earphone, dari pokoknya laptop, airbox gitu ya, iPad, itu semua iPhone itu mahal. Tapi kalau sekarang saya sudah nggak akan beli iPhone. Maksudnya begini, karena sekarang kena bea cukai. Saya aja masih pakai iPhone jadul saya ya. Kalau saya mikirnya, kalau saya pengen beli lagi, misalnya beli di sini $6.000 itu hampir mahal itu ya, 24 juta atau 12 juta ya, pokoknya $6.000 lah itu setaranya, $6.000 Hong Kong dolar gitu. Nah misalnya saya beli di sini HP kalau dirupiahkan 12 juta. Nah wong iPhone 6 plus aja sekarang, kemarin teman saya pulang itu masih kena pajak 2 juta. Itu iPhone jadul, bayangkan iPhone jadul aja masih kena pajak 2 juta. Lah kalau yang iPhone 7, iPhone 8, apalagi ini iPhone 13, nanti bisa-bisa kena pajaknya itu untuk satu handphone 10 juta. Saya nggak mau, saya nggak mau beli HP lagi kalau saya itu. Lah ini ya alhamdulillah ya, mungkin emang rezeki itu mbaknya ya, syukur alhamdulillah punya majikan baik gitu ya, punya majikan yang padahal sebenarnya kalau semua majikan itu, majikan Hong Kong ini rata-rata menurut saya itu nggak suka seorang TKW main HP. Maksudnya main HP itu bukan HP di gini-giniin gitu ya. Maksudnya itu nggak suka TKW-nya itu selalu kerja terus buka YouTube, Facebook, apalagi WA. Itu kan intinya itu namanya main handphone gitu ya, mobile phone. Nah tapi itu mungkin suatu suatu bentuk terima kasih. Itu kan yang menghadiahkan itu pasangan suami istri, itu neneknya itu mungkin neneknya mereka gitu, makanya langsung dihadiah ya. Emang rezeki dia, why not? Kita ya cukup bersyukur, makanya kita ikut alhamdulillah gitu ya. Karena karena maksudnya gini, tidak semua majikan itu seperti itu. Maksudnya tidak semua majikan itu baik, tidak semua majikan itu juga jahat. Pokoknya itu di tengah-tengah gitu ya. Makanya kalau kerja itu juga, kalau saya sendiri nggak perlu terlalu over, nggak perlu terlalu rajin banget, itu enggak. Karena kalau saya mati, majikan cari ganti kan. Kita itu yang full sayang, full over itu terhadap keluarga kita sendiri. Jangan lupa ya friend, like, share, and subscribe.
Oke guys, selain kita harus fokus dengan kerjaan, terus kita itu jangan pengaruh. Ini pengaruh juga ya, pengaruh cari cowok, apalagi pengaruh hutang bank, ikut-ikutan bisnis. Jangan lakukan hal itu. Kita tujuan dari Indonesia, bekerja TKW, finish kontrak, pulang gitu kan. Kalau misalnya majikannya baik, kamu boleh extend itu memperpanjang gitu ya, memperpanjang kontrak itu boleh. Tapi kalian harus ini ya, kalau Hongkong itu kan harus libur, tiap minggu pasti libur kerja di TKW di Hongkong. Nah gitu, kalian harus pilih teman yang positif. Jangan teman yang suka hutang bank, teman yang suka pacaran, teman yang suka ke diskotik. Maksudnya hal-hal itu kan hal-hal negatif. Walaupun mungkin kamu hanya sekedar berteman, lama kelamaan kamu akan terpengaruh, bahkan ingin mencoba. Teman yang suka merokok, teman yang suka minum minuman keras, gitu akan kamu temui di negara ya, maksudnya di tempat kamu kerja ini, di Hongkong. Apalagi juga mungkin di Taiwan juga yang ada cowok juga. Taiwan kan ada TKL dari Indonesia, dari mana negara. Singapura juga ada, Bangladesh. Kalau Hongkong ini Nepal sama Pakistan. Jangan terpengaruh mencari teman yang hal-hal buruk gitu ya, suka diskotik ya. Itu sih, walaupun kamu bilang enggak, kamu semua teman kamu punya pacar. Enggak mungkin kamu enggak akan dikenalin dengan cowok-cowok dari pacar teman-teman kamu itu. Enggak mungkin. Itu semua tergantung kembali ke diri kita. Iya kan, ke diri saya juga. Tujuan kamu dari Indonesia apa? Kamu pengen nyari pacar di Hongkong, kamu pengen happy, kamu pengen punya bisnis di Indonesia, atau kamu ikut-ikutan bisnis yang nggak jelas di sini. Itu tuh harus hati-hati ya. Selain fokus kerja, jangan terpengaruh gemelapnya dunia di luar, pengaruh teman gitu, cowok, hutang bank, terus itu ya, minum minuman keras, merokok, itu narkoba bahkan. Itu jangan sampai kita salah teman, salah mencari teman pergaulan karena kebiasaan, hingga akhirnya bisa menjadi suatu kebiasaan yang candu gitu ya. Oke friend, salam sukses semua untuk semua TKW dan TKI. Jangan lupa berdoa, semoga sukses pulang ke Indonesia, bisa membuat suatu usaha insya Allah atau bisnis gitu. Oke guys, ya emang ya begitulah ya keadaan. Biasanya kalau di Taiwan itu kebanyakan jaga lansia ya, jaga aman, jaga akong gitu. Jarang sekali menemukan yang menjaga anak-anak kayak di Hongkong itu ya. Mungkin ada, tapi kebanyakan rata-rata kalau yang saya temui itu kerja di Taiwan itu menjaga lansia. Kalau nggak juga anak idiot, anak berkebutuhan khusus seperti teman saya itu. Tapi kebanyakan lansia ya. Nah kalau Hongkong ini kan, kalau Hongkong itu merata, maksudnya ya bersih-bersih juga ada ya jaga anak, jaga bayi, jaga lansia juga ada ya. Ya begitulah kenyataan kerja di luar negeri. Tapi ya maksudnya ada juga yang beruntung, misalnya baru bekerja udah dapat bonus banyak, majikannya baik, kamarnya seperti kamar sultan. Kalau kamar saya ini saya di kamar saya gitu ya guys ya. Ini pun saya kamarnya share, anak saya di bawah anak majikan saya. Nah namun sebelum kita maksudnya udah berkeinginan untuk kerja di luar negeri, itu kerja di luar negeri di Taiwan, di Hongkong, di Singapura itu nggak terlalu fokus liburan, piknik, shopping, bolang ke sana kemari, shopping, mentang-mentang dapat gaji. Itu enggak, jangan terlalu berpikiran dengan gajinya yang segini, atau apalagi berpikiran bonusnya, wah bonusnya gede, majikannya baik. Itu semua itu proses ya, menuju proses. Apalagi kerja itu jangan suka sekali pindah-pindah. Maksudnya gini ya, misalnya baru sebulan itu kan tahap penyesuaian. Apalagi kadang kita sebulan itu belum bisa, bahasa itu belum lancar, bahasa Mandarin atau bahasa Kantonis. Kalau Singapura bahasa Inggris itu belum terlalu lancar kita untuk menyesuaikan dalam hal bahasa. Terus yang kedua juga menyesuaikan lingkungan, makanan juga. Dan selain belajar bahasanya itu sambil jalan gitu, maksudnya sambil bekerja, itu juga
mengenai pekerjaan, mengenai masakan, kan juga kerja harus masak gitu ya. Kalau di Hongkong juga harus juga, misalnya jaga anak juga harus fokus, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang di rumah Indonesia gitu ya. Karena misalnya kalau kamu kerja nggak fokus, nanti kamu gelambiar pikirannya gitu, pikirannya jadi kemana-mana. Kamu sudah tekad, kamu ingin jadi TKW misalnya, kamu harus fokus. Oh ya, saya harus cari betul apa mau majikan saya, apa kemauan majikan saya. Kalau masalah bahasa, masalah untuk mengerti masakan, penyesuaian itu sambil jalan, tapi kita harus pasti gitu ya. Jangan udah kerja 6 bulan atau bahkan udah kerja setahun tapi stuck gitu ya, pikirannya kita itu biasa gitu. Kalau bisa kita memahami majikan saya itu maunya saya gimana, makanya tapi secara pelan-pelan gitu ya. Terus kalau misalnya ada masalah di rumah, misalnya ada saudaranya meninggal atau orang tuanya meninggal atau suaminya macam-macam atau anaknya ini, itu jangan terlalu fokus, jangan terlalu stres, makanya relax, terus jangan terlalu berpikiran misalnya ada tetangganya, saudaranya meninggal, saya harus pulang saat ini juga. Jangan, karena itu hanya akan merusak pikiran, jadi nggak fokus, nanti malah kena marah majikan, kerja berantakan. Misalnya ibunya sakit, orang tuanya sakit, anaknya sakit, suaminya selingkuh, kita di sini jangan terlalu fokus ingin pulang, ingin segera pulang. Kita tetap tenang, berdoa. Kita itu sebagai hamba gitu, tetap jangan lupa berdoa, minta pertolongan gitu ya. Jangan selalu berpikiran jalan pintas. Oh, saya harus pulang sekarang ini juga, beli tiket. Orang tua saya sakit. Misalnya bapak saya meninggal. Ngomong pelan-pelan, bisa diatur gitu. Misalnya nggak harus orang tua saya meninggal hari ini juga saya pulang, nggak bisa. Ini luar negeri, bukan di Jakarta, bukan di Indonesia